aku yang kesel lah jadi jopo. Oke, pas neng kene bae walah piye. Arep tak cekang lho aku ya. Oke. Saya tak coba mic. Oke, tadi baru pra pertunjukan. Tadi teman-teman pemanasan bersama dengan komunitas Capoeira Sensei gitu ya, Sensei. Dan saya akan bertanya kepada Mas, apa kan sih Mas?
Mimi, jupuknya galon. Mas, kenapa Anda nekat mau mengajari teman-teman di Devat Community? Apa mergo mesake? Apa mergo ranti gawean liyane? Apa kentengan anggota? Monggo. Saya pertama kali mengenal DAC ketika ada penampilan di TBY, dan saya melihat potensi dari mereka sangat luar biasa menurut saya, dan harus kita dorong semaksimal mungkin. Apapun kebutuhan mereka kita harus akomodasi. Dan Ruko Sengsala sebagai ruko terbesar capoeira di dunia yang pusatnya berhasil, kita juga memberikan pelatihan agar mereka terus berkembang, tidak secara fisik saja tapi juga mental, keberanian, dan semua. Oke. Iya, wis salah kok. Ini wis latihan nek pementasane tuli iki ngene iki. Wah, Desos itu jangan ditiru dia. Dia sudah pernah workshop tentang bahasa isyarat dan tepuk tangannya begini. Bagi yang belum tahu tidak apa-apa, tapi dia tahu. Astagfirullah. Jadi bagi Anda yang belum tahu, ketika tepuk tangan dan di pertunjukannya tuli, angkat kedua tangan tinggi-tinggi dan digoyang-goyang, inilah tepuk tangan. Karena jika Anda tepuk tangan pakai kayak begini, nanti tanganmu jebol, mereka tetap akan rileks. Tapi dengan begini, hawa tepuk tangan kalian akan terasa sampai kembali ke capoeira. Mas, menurut Anda setelah beberapa kali melatih teman-teman di Devat Community dan semuanya kan tuli ya yang dilatih, itu rasanya piye, Mas? Biasa saja menurut saya, karena mereka sama dengan kita. Ayo beda. Aku yang lain bagus-bagus kok. Menurut saya mereka juga punya kemampuan yang sama, bahkan lebih menurut saya. Oh, dibanding dengan ngajari sing ya, karena kalau teman-teman tuli pasti mereka punya fokus yang lebih ketimbang yang orang normal. Dan fokus. Biasanya kalau orang normal itu nyepelekan gitu, tidak disiplin, kemudian juga ada bayar iuran juga telat. Itu yang paling penting, karena kita juga butuh duit. Ya sih. Dan saya umumkan ketika mereka datang di Devat Community, mereka tidak memungut biaya sedikit pun dari teman-teman. Ini mergo apa, Mas? Berbagi ilmu. Wih, oke. Luar biasa. Terima kasih, Mas. Info lagi kalau teman-teman mau coba berlatih capoeira di DAC setiap Sabtu pukul 4 di pelataran sekolah Semangat Tuli DAC, bisa bergabung. Atau kalau misalkan lebih mau intens lagi, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Gelanggang Queen jam 4:30, atau nanti kita akan buka kelas khusus perempuan Selasa dan Kamis di Gelanggang Queen juga. Halo. Ya, ben menang dulu. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai Broto. Saya selaku wakil dari Sengsala mengucapkan banyak terima kasih karena kita juga diberikan waktu untuk berbagi. Itu saja. Oke, terima kasih, Mas. Silakan istirahat. Adus yuk, Mas. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya yang mau datang di sini, dan nanti sebentar lagi selain kita akan menyaksikan pertunjukan dari teman-teman Devat Community, nanti kalian juga akan menyaksikan sebuah film yang bagi kami itu sangat luar biasa. Pokoknya idih. Kalau teman-teman tuli mungkin bisa bergabung di sini karena biar bisa fokus untuk melihat isyarat, karena kalau jauh nanti akan sulit untuk menangkap isyaratnya karena interpreternya tangannya kecil-kecil.
mungkin bisa maju, maaf ya jika nanti Anda dilewati teman-teman boleh untuk di depan. Iya, mohon maaf, kita kondisikan dulu biar nanti semakin asik. Kan tulisan nyaran harap maju kowe. Oke, dan sebelumnya nanti kita juga akan saya akan memperkenalkan seseorang yang luar biasa, seseorang yang menjadi salah satu inspirasi bagi teman-teman Devan Community. Saya langsung panggil saja Mas Arif. Mas Arif ini hilang, Mas Arif hilang. Ini Mas Arif setia budi, tetap setia walaupun tidak berbudi. Ayo raya, tetap budinya apa? Mas Arif ini adalah one leg dancing, dia mampu menari dengan tarian yang luar biasa. Nanti di akhir setelah pertunjukan Devan Community dia akan menampilkan sebuah tarian bersama teman-temannya. Dan yang mengherankan adalah rumahnya dia itu di Malang. Ngapain kamu kesini kok? Dan sudah 2 kali ini, setiap kali di Aceh pentas di bulan Desember dia selalu datang dan bersama kami di sini. Dan Mas Arif mungkin bisa disampaikan kenapa Mas Arif nekat datang di Yogyakarta, pengen ketemu ketemu teman-teman di Devan Community. Pengen ketemu Pak Broto seorang. Aduh, ya orang menunggu itu mas, aku harus dibujuk. Jadi kedatangan saya di sini untuk membantu teman-teman ngisi acara di sini, dan juga teman-teman di ACE itu mereka keren. Jadi dengan kondisi mereka yang seperti itu, tapi mereka bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, dan itu mereka buat sendiri. Mas Adi kesini naik apa mas? Becak. Becak, astagfirullahaladzim. Ya masake becak itu mas. Aku ramu sakit, aku ini masake becak. Oke. Naik kereta dia juga bersama dengan 2 orang temannya juga dari Malang, dan mereka mempersiapkan latihan itu cukup lama, yaitu sepanjang perjalanan dari Malang ke sini. Jadi kursi ini sepur dan paling kabin juga latihan hip hop oleh mereka. Dan perlu saya kasih tahu bahwa Mas Arif ini dulu pernah ikut di IMB ya mas ya? Ya, Indonesia Mencari Babu. Kowe mesti ra katut kowe mah. Kebagusan kowe. Aku ngerti kan 11-12. Ya dia lalu di sana, dan awal kali pertama di Aceh bertemu dengan dia itu ketika kita dipanggil sama-sama oleh Last Minute. Last Minute itu komunitasnya Brandon IMB. Kita dipanggil ke sana untuk show bersama-sama di judulnya I Am Possible, bukan Impossible tapi I Am Possible. Alhamdulillah saya ditempatkan satu kamar dengan Mas Arif waktu itu. Kuwi tak rapat di kabeh kantorku, sakit gue tak gue terus khawatir aku dulu dibentuk kayak gini. Tapi ternyata hatinya lembut. Jadi tak demok iki yo nguyur saking lembutnya. Itu Mas Arif tetap orang yang luar biasa, dan dengan kondisinya yang seperti sekarang ini dia menceritakan semuanya kepada saya waktu itu, katanya kecelakaan kerja dan lain-lain. Anda nanti boleh bercerita langsung, boleh bertanya langsung pada Mas Arif. Orangnya baik hati, dia suka ngasih uang neng duit, tapi sampai sekarang yo tipis kan. Begitu, terima kasih Mas Arif, dan nanti akan menampilkan apa Mas? B-boy. B-boy bersama Palapa. 2 teman saya. Yuk, Palapa. Sebelum dangdutan, pas kata wae Mas dangdutan dhisik. Wah, ini remuk jarum luar biasa. Itu nanti ada Mas Arif, dan ada satu lagi acara beberapa waktu yang lalu. Wah, kayaknya nyanyi dangdut pisan kas tuh. Soalnya di partai ini ngapok. Satu lagi, jadi beberapa waktu yang lalu DAC diminta oleh psikologi UGM. Saya tidak tahu kenapa psikologi punya pikiran seperti ini. Heran gue.
Jadi psikologi UGM itu meminta teman-teman DAC untuk datang di sana dan mengajarkan bahasa isyarat sekaligus lomba storytelling dalam bahasa isyarat. Nah, kenapa psikologi bikin gitu? Ini mengherankan. Apakah karena dia butuh pasien? Mergo ning DAC ki ana aku. Atau apa? Langsung kita tanyakan kepada ketua panitianya. Mas cakep. Hai. Kowe kok rumangsa cakep to Mas, ndek maju ki ngopo to? Oke. Sini teman. Wah, kok tak nesu malah. Kene iki daerah dhek. Psikologi ning kono iso remuk nasibku. Mas berkenalan sendiri dengan teman-teman yang lain dan tolong pertanyaan saya tadi dijawab. Kenapa psikologi kok nekat membuat lomba storytelling bahasa isyarat? Silakan 3 jam. Nama saya Buldan, dosen di Fakultas Psikologi. Dan mungkin kalau menurut saya kata-kata dari Mas Bro itu kurang tepat gitu. Jadi dia bilang kenapa kok Fakultas Psikologi itu nekat? Kalau menurut saya itu bukan nekat, tapi memang seharusnya seperti itu. Wow, sejak dulu pingsan. Terus Mas. Jadi pertama ya ini sebuah kehormatan ya untuk bisa di sini. Bagi saya teman-teman di sini semua komunitas dari DHC dan juga teman-teman di sana berjuang semuanya. Jadi berjuang melawan prasangka, menurut saya prasangka terhadap kemampuan teman-teman. Dan bagiku ya dan bagi teman-teman panitia di GIAS itu prasangka itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang memang harus dilawan. Dan itu sebuah kehormatan untuk bisa berada di tempat di mana teman-teman semua ini melawan prasangka itu. Jadi ilmiah banget. Prasangka itu definisinya mungkin perlu saya salah. Oke, satu hal yang patut dicatat bahwa hal itu memang bukan kenapa tiba-tiba, tetapi memang seharusnya seperti itu ya. Jadi ya kita lihat dari panitia GIAS, mungkin adalah saatnya kami sebagai kampus itu tidak menuntut orang-orang tuli untuk menyesuaikan diri dengan orang yang bisa mendengar, tapi dibalik bagaimana orang-orang yang normal atau orang-orang yang tidak tuli menyesuaikan diri dengan yang tuli. Dan karena itu kita melakukan workshop pertama. Terima kasih. Jadi karena itu kita mau mengadakan lomba bahasa isyarat. Jadi intinya itu lomba bahasa isyarat. Dan kita ditempatkan orang yang tidak tuli, menempatkan di sisi di mana mereka harus dinilai oleh orang tuli. Apakah mereka sudah cukup bagus untuk berkomunikasi? Ya kita pikir sebelum kita mengadakan lomba itu harus dibekali dulu dan dibekali dengan workshop. Jadi memang dibuat seperti itu rancangannya biar workshop dulu baru lomba bahasa isyarat. Dan ya silakan teman-teman yang menilai apakah nanti peserta dari lomba sudah bagus atau belum. Jadi itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Cakep. Wah, luar biasa. Catat ya, jangan sampai lupa ucapan sendiri. UGM ini, UGM tempatnya orang pintar. Dan saya akan memperkenalkan 3 finalis dari lomba storytelling bahasa isyarat. Pada 3 finalis silakan maju ke sini. Jika berani, jika tidak, boleh wae wis rada di finalis. Oke nih. Inilah 3 finalis dari lomba storytelling bahasa isyarat. Sini. Biar nggak deg-degan sini. Karena nanti mereka akan berlomba di hadapan Anda semuanya. Jadi finalnya di sini. Mereka akan langsung dinilai oleh teman-teman tuli yang berada di sini, akan diberi soal di sini, dan mereka akan storytelling di sini, dan kalian semuanya akan melihat di sini. Kapok. Jadi kemarin saya cerita sedikit di audisi yang pertama itu kita memilih 10 orang yang dinyatakan terbaik dan dewan jurinya 3 tuli, 2 normal. Terus kemudian kita mencari 3 lagi yang terbaik di antara 10 itu, dan mereka lah yang dinyatakan terbaik. Ini kok apa itu?
Oke, dan saya butuh ada yang ngomong dong. Ngomong apa, Pak? Bagaimana perasaanmu ikut lomba storytelling bahasa isyarat kemarin dan sekarang berdiri di sini? Deg-degan. Menurutmu bahasa isyarat ini? Saya kan di Malang penerjemah, dan ternyata menerjemah dengan bercerita dalam bentuk bahasa isyarat itu berbeda. Kalau menerjemah, ya contohnya Pak Broto ngomong, saya menerjemah santai gitu. Tapi kalau bercerita dalam bentuk bahasa isyarat, saya betul asli butuh ekspresi, butuh tubuh ini bergerak gitu. Kalau penerjemah kan harus ekspresinya datar gitu. Coba ngobrol. Saya lah, saya. Ngaku pipiku kram datar. Ya kan, contohnya kalau saya nerjemah Pak Broto serius, betul. Ya, saya kan juga ekspresinya gitu Pak. Saya kan mengikuti. Ganti lihat. Sebelah kono. Ini Aku takon wae durung kok kowe malah Iya, Mbak. Ngomong ke perasaanmu. Waktunya tidak banyak. Ini pengalaman luar biasa. Saya baru belajar isyarat. Terus rasanya malu, luar biasa. Ya, ketemu teman-teman hebat, melihat kalian yang luar biasa sekali, jadi terharu. Terus rasanya pengen terus belajar bahasa isyarat. Oke. Ora kowe saiki ngomong dhewe wis. Ngomong dhewe wis do ngenteni kowe ayo. Perasaan saya senang banget karena teman saya bisa kenal teman-teman tuli tambah banyak, teman-teman mahasiswa di Jogja, terutama UGM psikologi sebagai panitia, terus teman-teman volunteer relawan yang baik-baik hati sekali memberikan fasilitas kepada kami terbaik sebagai peserta. Pokoknya selama saya mengikuti acara ini, saya otomatis deg-degan. Baru pengalaman pertama mengikuti lomba. Ya itu sih. Oke. Deg-degan, senang. Ya. Saking deg-degan ini acur ngono ki to. Lah iki nggo beatbox kayak gitu. Bisa keseneng. Oke, dan mereka nanti akan berlaga di hadapan Anda semuanya. Dan tantangan mereka adalah mereka akan diberi 10 kata dalam bahasa isyarat dan mereka harus membuat cerita dari 10 kata itu. Dan 10 kata itu harus betul-betul masuk di situ. Gitu ya. Sudah cukup relax. Nah, sekarang lu kono saiki mbok pipah dhisik sapa sing dhisik. Nah, orang malah tak tunjuk so stres kowe. Ora apa-apa cah psikologi akeh ning kene iki nek stres yo didandani. Kowe iki ya psikologi to? Kowe iki pasien apa sing nambani? Oke. Oke, ya sudah kowe nggo pipah dhewe cah telu kono kuwi. Ya karo lungguh mesake sing mburi ki arep nonton kecakepan kowe. Dan di kesempatan yang indah ini juga nanti kalau di depan Anda melihat ada tulisan pin kayak gini di Bible for Cancer, saya harus bilang kepada Anda semuanya bahwa silahkan membeli. Tidak membeli tidak apa-apa, hukumnya tidak memaksa, tetapi saya akan bercerita kenapa DevArt Community membuat pin ini. Jadi kisahnya begini, dulu ada salah satu anak di DevArt Community yang datang kepada saya dan dia bilang kepada saya dengan sangat serius, apa yang aku tuh jawab, apa lagi apa. Dia bilang kepada saya, Pak ayo bikin pentas. Oke, kita sudah biasa bikin pentas. Pak, ayo kita menyumbang. Ayo kita membantu orang lain. Terus aku bertanya, kenapa? Kenapa kamu tidak ingin justru kamu yang disumbang?
biar nanti hidupmu enak dan lain-lain. Dia bilang, kami ingin mengubah itu Pak. Kami ingin mengubah dari orang memandang kami biasanya akan kasihan, kemudian membantu kami. Tidak, kami punya kemampuan, kami bisa membuat pertunjukan, kami ingin membantu orang lain. Terus aku bertanya kepadanya, kamu ingin membantu siapa? Masih bingung, dan jawabannya adalah membantu orang yang sakit. Karena saya kenal dengan beberapa teman-teman dan dulu saya ikut membantu pertunjukan teman-teman YKI, Yayasan Kanker Indonesia waktu itu. Kemudian saya berceritalah tentang kanker itu. Dia bilang langsung, oke, semangat. Oke, kita akan membantu kanker. Oke, caranya gimana? Punya duit nggak? Sana butuh beli obat banyak. Nggak punya Pak. Juga ada bang apa ya? Nekat ya. Kita pentas saja Pak. Dan akhirnya kita pentas. Tahun lalu kita pentas membuat program namanya DAC Goes to School. Kita pentas kemana-mana dan di sana kita ngider ke kotak sumbangan. Dan sumbangan itu kita bilang pada semuanya, jika kamu betul-betul